warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Andi Ernis Tambuk, P2B1 246 akan mempresentasikan bab 8 dengan judul Pelatihan dan Pengembangan Karyawan. Bab 8. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Melakukan orientasi dan menyambut karyawan baru. Tujuan dari orientasi atau penyambutan karyawan: 1. Membuat karyawan baru tersebut merasa diterima dan merasa seperti di rumah sendiri dan sebagai bagian dari tim. 2. Memastikan bahwa karyawan baru tersebut mendapatkan informasi dasar yang berfungsi secara efektif seperti aksesoris, kebijakan dan tunjangan personel dan ekspektasi dalam hal perilaku kerja. 3. Membantu karyawan baru memahami organisasi tersebut dalam pengertian luas, masa lalu, masa kini, kultur, serta strategis dan visinya mengenai masa depan. 4. Mulai mensosialisasikan orang tersebut ke dalam kultur perusahaan dan cara mereka bekerja. Lanjutan. Proses orientasi. Proses sumber daya manusia atau dalam perusahaan yang lebih kecil, manajer kantor melakukan bagian pertama dari orientasi dengan menjelaskan perkara-perkara mendasar seperti jam kerja dan tunjangan. Kemudian penyelia melanjutkan orientasi tersebut dengan menjelaskan organisasi departemen, memperkenalkan orang tersebut dengan kolega barunya, mengakrabkan dengan tempat kerja dan mengurangi kegugupan hari pertama. Teknologi orientasi. Pemberi kerja menggunakan teknologi untuk mendukung orientasi. Tinjauan mengenai proses pelatihan. Menyejajarkan strategi dan pelatihan. Pada intinya tujuan adalah untuk mengidentifikasi perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan melakukan strateginya, dan dari sana menyimpulkan kompetensi apakah, misalnya keterampilan dan pengetahuan yang akan dibutuhkan karyawan. Pelatihan dan kinerja. Pelatihan berperingkat lebih tinggi dibandingkan penilaian dan umpan balik dan tepat di bawah penetapan sasaran dan pengaruhnya terhadap produktivitas. Selanjutnya, melakukan analisis kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan dapat menangani kebutuhan pelatihan strategi, jangka panjang, pemberian kerja dan atau kebutuhan pelatihan saat ini. Analisis kebutuhan pelatihan strategi, analisis pelatihan kebutuhan saat ini, analisis tugas menganalisis kebutuhan pelatihan karyawan baru, manajemen bakat, menggunakan profil dan model kompetensi, analisis kinerja, menganalisis kebutuhan pelatihan karyawan yang ada, tidak dapat atau tidak mau. Mendesain program pelatihan. Mendesain berarti merancang keseluruhan program pelatihan termasuk tujuan pelatihan, metode penyampaian, dan evaluasi program. Berikut beberapa desain pelatihan. 1. Menetapkan tujuan pembelajaran. Menciptakan lingkungan pembelajaran motivasional. Membuat pembelajaran berarti kuatkan pelatihan. Pastikan adanya transfer pembelajaran ke pekerjaan. Isu desain pelatihan lainnya. Buatlah keterampilan dan mudah. Mengimplementasikan program pelatihan. Pelatihan on the job. Pelatihan on the job atau on the job training OJT berarti minta seseorang mempelajari suatu pekerjaan dengan benar-benar melakukannya. Proses OJT. 1. Siapkan pembelajaran. 2. Presentasikan operasinya. 3. Lakukan uji coba. 4. Tindak lanjut. Pelatihan magang. Pelatihan magang atau apprenticeship training adalah proses orang menjadi pekerja terampil, biasanya melalui kombinasi pembelajaran formal dan pelatihan on the job jangka panjang, biasanya di bawah pengawasan seorang pekerja ahli. Pembelajaran informal. Pemberi kerja dapat
memfasilitasi pembelajaran informal. Sebagai contoh, sebuah pabrik Siemens, alat-alat di area kafetaria untuk memanfaatkan diskusi terkait pekerjaan yang terjadi. Lanjutan, pelatihan instruksi pekerjaan. Banyak pekerjaan atau bagian dari pekerjaan terdiri atas urutan-urutan langkah yang paling baik dipelajari. Langkah demi langkah. Pelatihan langkah demi langkah ini disebut pelatihan instruksi pekerjaan. Job Instruction Training, JIT, kuliah. Kuliah adalah cara yang cepat dan sederhana untuk memberikan pengetahuan kepada sekelompok besar peserta pelatihan, seperti ketika angkatan penjualan harus mempelajari fitur produk baru. Pembelajaran terprogram. Pembelajaran terprogram adalah metode pembelajaran dari langkah demi langkah yang terdiri atas 3 bagian. 1. Memberikan pertanyaan, fakta, atau permasalahan kepada pembelajar. 2. Memberi kesempatan kepada orang tersebut untuk merespon. 3. Memberikan umpan balik pada akurasi jawaban. Pemodelan perilaku. Pelatihan pemodelan perilaku adalah salah satu cara yang paling luas digunakan, telah diriset dengan baik dan sangat dianggap sebagai intervensi pelatihan berbasis psikologi. Pelatihan berbasis audiovisual, pelatihan ruang depan. Peserta pelatihan belajar dengan perlengkapan aktual atau simulasi, tetapi dilatih off the job, mungkin di sebuah ruangan terpisah atau ruang depan. Sistem dukungan kinerja elektronik Performance Support System, EPSS, adalah alat tampilan terkomputerisasi yang mengotomatiskan pelatihan, dokumentasi, dan dukungan telepon. Konferensi video. Konferensi video melibatkan pengiriman program melalui saluran pita lebar, internet, atau satelit. Pelatihan berbasis komputer. Pelatihan berbasis komputer merujuk pada metode pelatihan yang menggunakan sistem interaktif berbasis komputer untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan. Pembelajaran dengan simulasi mempunyai arti yang berbeda untuk orang yang berbeda. Sebuah survei pertanyaan kepada profesional pelatihan mengenai pengalaman seperti apa yang termasuk sebagai pengalaman pembelajaran dengan simulasi. Teknik pelatihan seumur hidup dan literasi. Pembelajaran seumur hidup berarti memberi karyawan pengalaman pembelajaran secara kontinu selama masa kerja mereka dengan perusahaan. Pelatihan tim. Pelatihan tim berfokus pada masalah-masalah teknis, interpersonal, dan tim. Pelatihan silang cross training berarti melatih karyawan untuk melakukan pekerjaan yang berbeda dari tugas atau pekerjaan mereka sendiri. Meningkatkan kinerja melalui SISDM. Portal pembelajaran. Portal pembelajaran adalah bagian dari situs jejaring pemberi kerja yang menawarkan akses daring kepada karyawan pada mata pelajaran pelatihan. Sistem manajemen pembelajaran merupakan peranti lunak khusus yang mendukung pelatihan internet dengan membantu pemberi kerja mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan untuk menjadwalkan penyampaian, menilai, dan mengelola pelatihan daring itu sendiri. Ruang kelas maya, pembelajaran bergerak, media sosial, dan SDM. Menerapkan program pengembangan manajemen. Pengembangan manajemen adalah segala usaha untuk meningkatkan kinerja manajerial dengan memberikan pengetahuan, mengubah sikap, atau meningkatkan keterampilan, strategi dan pengembangan, penilaian kandidat, dan jaringan 9 kotak. Pelatihan on the job manajerial, pendekatan coaching pemain pengganti, pelatihan dan teknik pengembangan manajemen di luar pekerjaan. Terdapat juga teknik of the job untuk melatih dan mengembangkan manajer, yaitu metode studi kasus, permainan manajemen, seminar di luar
program terkait universitas, peran universal, korporat dan eksekutif coach, pengembangan kepemimpinan di GE, manajemen bakat dan penugasan pengembangan diferensial, mengelola program perubahan organisasi, perubahan strategi. Perubahan organisasi acap kali dimulai dengan perubahan dalam strategi, misi, dan visi perusahaan-perusahaan strategi. Perubahan lainnya, perubahan organisasi tanpa kecuali juga melibatkan perusahaan dalam karyawan itu sendiri dan dalam sikap, keterampilan, dan perilaku mereka. Proses perubahan Lewin. Proses Lewin terdiri atas 3 langkah. 1. Pencarian. 2. Pergerakan. 3. Pembekuan kembali menggunakan pengembangan organisatoris. Pengembangan organisatoris adalah proses perubahan melalui perumusan perubahan yang diperlukan dan penerapannya oleh karyawan, acap kali dengan bantuan konsultan terlatih. Mengevaluasi upaya pelatihan. Terdapat 2 masalah mendasar yang harus ditangani ketika mengevaluasi program pelatihan. Yang pertama adalah desain dari studi evaluasi tersebut dan khususnya akan menggunakan eksperimen terkontrol. Yang kedua adalah apa yang harus kita ukur. Eksperimen kontrol adalah proses evaluasi pilihan. Eksperimen kontrol menggunakan kelompok pelatihan dan kelompok kontrol yang tidak menerima pelatihan. Manajer dapat mengukur 4 kategori dasar hasil atau pengaruh pelatihan: reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Demikian paparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.